Halo, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Mas, Halo, masih bersama Mas Pudu juga dari OPFCI ya. mhm, Di review mingguan kita soal One Piece. Nah, di chapter review ini berapa Mas ini? chapter 1078 ya. Heeh. Nah, udah lupain lupain aja review kita yang kemarin ya, itu gak ada gunanya sama sekali. Yang 1077. Kita udah benar ditampar banget di Iya, chapter ini. udah nebak siapa-siapa taunya ini. Soalnya menyebalkan. Kalian pasti udah baca chapternya sebelum nonton ini sih harusnya ya. Jadi nggak ke-spoiler lah ya. Nggak spoiler. Nah, langsung seperti biasa kita bahas cover story dulu kalau ada cover Mhm. story-nya. Cover story ini tuh apa ya? Kemungkinan cover terakhir ya. Iya, Cover story harusnya terakhir sih. ya untuk Dibilang terakhir bukan sih Mas, karena belum final chapter. Jadi paling nggak udah mendekati akhir lah. Udah hmm, paling tinggal satu lagi, satu atau 2 hmm. chapter lagi. Ini pendirian Neomets yang mungkin akan memberikan dampak baru di dunia One Piece ya. Iya, entah At- dampak dalam bentuk apa nggak tahu ya, mungkin hmm. bisa At- kerja sama dengan Cross Guild, nggak tahu apa. ya paling mungkin Cross Guild ya, paling mungkin ya. Mhm. Kita belum tahu apa. Yang jelas seperti biasa chapter cover cover story itu memiliki dampak besar di dunia One Piece nantinya. Oke, langsung ke cerita ya. Nah, ini apa ini? Ini Jadi di chapter ini yang sebelah kiri kan Egghead ya, yang sebelah kanan Hmm, itu apa namanya, Ohara waktu kebakar Buster Call. Jadi Sentomaru itu bilang di chapter ini kalau ada besar kemungkinan insiden di Egghead ini bakal berdampak lebih besar daripada insiden di Ohara. Sampai naratornya juga bilang kan, iya. soalnya ya emang ini karena emang lebih lebih besar aja tentara yang diajak. Si siapa Apa ya? namanya? Militer kekuatan Trawes. militernya lebih besar ya. Lebih besar Heeh, di kalau sini ya. kalau di Buster Call kan, apa ya, cuman sampai Vice Admiral sama CP9. Hmm. Kalau di Egghead ini sampai Gorosei pun diajak gitu loh, Mas. Gorosei Admiral juga malahan. Heeh, sampai Kizaru juga ikut kan. Kemungkinan Karena ya karena ini, karena Vegapunk punya kekuatan militer juga, iya, ya terutama Seraphim. Seraphim, terutama Seraphim. Emang nggak sembarang orang bisa ngelawan Seraphim kan. Iya, Udah itu dan udah dibuktikan. makanya siapa, si Gorosei turun tangan sendiri supaya bisa ngambil alih Seraphim kan, hierarkinya Hmm, kan paling tinggi Gorosei. Gorosei ya. Jadi Gorosei malah sebenarnya tidak diekspektasikan untuk pertarungan ya, tapi untuk Mhm, mengendalikan Seraphim. Cuman ya tidak kita pasti akan melihat mereka bertarung karena ada Luffy. iya. Ya walaupun ini ya Mas ya, apa namanya, Nah, kedatangan Luffy itu di luar dugaan mereka juga. nah, Jadi benar. Saturn itu dari awal mereka emang udah mau turun, emang udah Hmm, ya, dan sepertinya ini juga udah direncanain sama Yok yang pengkhianat itu kan. mhm. Iya Cuman karena udah apa? cuman kan maksudku ini tuh kalau ngomongin di luar cerita kan ini tuh kalau ini Buster Call biasa udah pasti nggak akan bisa ngatasi Luffy. Mhm, Jadi ini by design-nya sama Oda itu biar kayak gini, biar Luffy itu bisa ancamannya itu terlihat lebih besar sebagai Yonko gitu. iya. Tapi kalau in story mereka tuh tidak expect kedatangan Luffy. Iya simply jelas. karena simply karena memang butuh militer yang lebih besar dan butuh Gorosei untuk mengatasi Egghead. Iya. Apalagi di Egghead kan banyak aset negara yang penting ya, makanya Aset kemungkinan negara. besar Saturn dan Gorosei sama pemerintah dunia itu nggak berani untuk menghancurkan Egghead kayak mereka menghancurkan Iya, Ohara. heeh. Mereka cuman pengen neutralis ya. Mereka Iya, cuman pengen menetralisir mereka aja. mengendalikan Egghead bukan meluluh lantakkan Egghead. Bedanya itu. Makanya yang diturunin itu CP0, assassin. Mhm. Cuman Awalnya. misinya itu cuman buat ngebunuh. Nggak, dari awal tuh mereka itu mau terjun ke sana itu sebenarnya CP0 dulu, baru angkatan laut Iya, nyusul. heeh. Jadi memang Kan apa ya, memang udah misinya tuh direncanain ya?
Jadi misi awalnya itu cuman CP0 ngebunuh semua Vegapunk, baru disusul sama Angkatan Laut mungkin buat nahan semua netralisir yang ada di sana aja. Iya, 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 iya. Nah, yang menarik ini ya sebenarnya banyak detail menarik sih ya, kayak Luffy manggil Kaku Usopp atau si Mihawk yang tiba-tiba hilang. Hawk sih bukan Mihawk. Mhm. Yang tiba-tiba hilang. Tapi ya itu buat bahasan lain kali aja lah ya, soalnya itu Mhm. bukan Bukan hal poin yang utama bukan poin utama di chapter ini. cerita. Nah, kita fokus langsung aja ke ininya ya Mas ya. Ke Nah, dia ini ini York. Ya yang siapa yang sangka sih ya, soalnya kan kita semua udah nebaknya entah Edison, Pythagoras, ada yang mikir iya. Saka, ada yang mikir Lilith, ada juga yang mikir Atlas gara-gara dia satelitnya Saturnus. Bener-bener di luar dugaan banget, walaupun pasti ada yang nebak sih di luar sana, Pasti ada cuman yang minor nebak. kan. Cuman secara alasan itu kan mungkin aku nggak yakin ada yang nebak soal alasan utamanya York ya. Yang soal Iya, ini kan soal dia tuh kan manifestasi desire-nya ya, manifestasi hasrat, nafsu ya, hasrat, nafsu, keinginan keinginan keinginan. pokoknya yang apa yang tidak berguna lah. Jadi apa ya, kayak dia itu, apa yang mungkin diinginkan oleh Vegapunk itu dia muncul ditumpahin ke dia semua. Mhm. Dan ternyata malah yang awalnya dia tuh kan cuman dibikin buat menampung hal-hal yang nggak penting aja, biar Iya, yang lain tuh bisa bergerak gitu. Tapi ternyata malah malah menjadi sesuatu yang mengancam gitu loh. Karena iya. sebagaimana udah disebutin siapa? Lilith ya? Lilith, iya di Heeh. awal chapter kan ini, di awal arc kan sempat disebut kalau tidak mungkin kita bisa mengendalikan hasrat makhluk hidup. Hmm. Jadi kayak insting alaminya manusia itu pengen apa, nah itu nggak bisa dikendalikan. Nah Ini dengan kemungkinan yang jadi petunjuk itu, Mas. petunjuk apa? Kalau apa, jadi apa ya, kan desire-nya, hasratnya Oh, Vegapunk yang oh ya paling ya ya dasar itu ya. juga tidak Heeh. semudah itu ditahan Iya, kalau nggak heeh. ada. Kalau nggak kan itu apa ya istilahnya, kayak semua hasratnya Vegapunk itu tumpah di New York York, semua. di semuanya di York, dan sisi kepribadian Vegapunk yang lain tuh dipecah. Jadi nggak ada Hmm. yang nahan desire-nya Vegapunk di sisi York. Makanya dia jadi yang paling apa ya, semua yang dia inginkan tuh tumpah semua gitu di dia. Makanya ini kan juga apa ya nunjukin kalau senobel-nobelnya kamu itu kamu pasti punya sisi gelap yang memang harus Iya, ditahan, yang memang harus ditahan. Yang memang harus ditahan. Tugas manusia itu kan menahan hasrat ya, menahan hawa nafsu ya. Tapi kemudian kalau dipecah otak sendiri, anu sendiri nih, ya hawa nafsunya tidak terkontrol. mhm, Ini kan Oda agak preachy kan sebenarnya dengan cara yang tidak terlalu subtle. iya. Ini apa ya, beneran nggak bisa ditebak, dan yang bikin banyak orang kesel mungkin karena screen time-nya York itu sangat dikit. Ya itu kan sengaja. Kalau dipikir-pikir lagi kan Nah, itu kan kesengajaan untuk nyembunyiin kalau dia tuh tapi hintnya ada. iya, ada, tapi walaupun menariknya tuh hampir semuanya dapet hint gitu loh, Mas. Iya, cuman kalau ngomongin story-nya yang Mhm, bener-bener gamblang itu sebenarnya cuman Yor. Kalau dipikir-pikir iya, lagi ya. Yang lain itu kan hint dari luar ya. Kayak iya sih, Pythagoras itu apa namanya adalah orang yang pernah berkhianat itu kan aslinya dia kayak gitu. iya. Kayak Atlas itu satelitnya Saturn, aslinya kan emang kayak gitu. Jadi bukan bukan hint dalam cerita. Apa ya, ini tuh yang menarik itu tema Egghead Arc sepanjang dari awal sampai akhir, sampai sekarang itu memang pada dasarnya desire sih, Iya, hasrat. hasrat. Kayak apa, kayak buah iblis yang dibahas itu kan juga Hmm, muncul karena hasrat manusia. dari awal tuh kan diulang-ulang terus ya. Terus Iya, kemudian ini York ini juga ngomongin soal hasrat. Jadi kita iya, nggak tahu apa akan seperti apa endingnya, tapi yang jelas Oda itu udah nanam benihnya tuh lama.
Dari soal awal. York ini dari awal, dan dia tuh semacam ngece kita juga kan, bahwa Iya, di harusnya chapter lalu kan. harusnya kalian tuh udah sadar gitu. Di chapter lalu itu judulnya aja walaupun merujuknya ke Zoro, tapi tuh kayak kerasa kayak Kita ngeledek yang kita ya kan. kita yang dikasih jab itu kita. Kalian tuh Mhm. harusnya sadar gitu. Harusnya Makanya sadar dari awal. Desire tuh dibahas terus dari awal gitu. ini kan juga agak ngejab kita ya, orang-orang yang suka berteori ya, bahwa Mhm. kadang-kadang bahwa sebenarnya One Piece itu tidak serumit itu. Iya, kadang-kadang tidak harus dipikirkan secara rumit, ternyata juga ketemu gitu jawabannya kalau Mhm, nggak dibikin secara rumit. mhm. Karena menarik Sebasic menarik itu banget. ya. Basic itu menarik menarik menarik. Aku suka banget sih chapter ini. Walaupun sebenarnya ada ini sih Mas, ada petunjuk yang mungkin banyak orang kelewat. Nih aku dapat dari forum luar, Mhm. kalau sebenarnya si York ini keceplosan. Dia tuh bilang ke S-Snake, Oh kok yang ini ya? Edison iya yang ini. Loh, kok Edison bukannya nyuruh kamu buat diem, kayak gitu kan. Hmm. Nah, dia kok tahu kalau Edison yang nyuruh, soalnya kan waktu itu selain Edison dan Lilith, Edison dan Lilith kan pergi berdua. Ya. Kok Vegapunk, kok York tahu kalau Edison bukan Lilith yang nyuruh, tapi Edison yang nyuruh gitu. Ini implikasikan dia punya kendali Dia penuh atas ngawasin. surveillance ya. Iya. Yang sama Saka itu bilang, ini ada yang ngelihat gerakan kita semua nih, makanya kita ketebak. Mm-mm. Dan ditunjukin di sini sama Yor ya. Nah, Sebenarnya Yorknya keceplosan di sini. pertanyaan kenapa Yor yang udah dijadiin batu kok balik lagi, ya sesimpel bahwa perintahnya begitu. Iya, bisa jadi udah diperintahin dari awal. Dia Heeh. jadiin batu terus ntar balikin lagi gitu, kayak gitu Mhm. kan. Bisa jadi. Makanya ini menarik banget sih. Udah ada Makanya sebenarnya udah banyak hint-nya, udah kitanya aja yang nggak sadar. iya. Malah mikirnya Sebenarnya dibilang kemana-mana. dibilang banyak banget juga enggak, cuman ya sebenarnya simpel gitu. Kalau kita Ada. mikirnya sederhana, ya dapet gitu. Cuman nggak se-obvious kayak kalau misalnya Lilith yang berkhianat gara-gara dia evil gitu kan. Hmm, Masih nggak se-obvious itu, cuman masih ada masuk. hint-nya, cuman juga masih gampang gitu untuk Mhm. ditebak kalau misalnya kita benar-benar mikir Dan layernya mikir lebih sederhana. bagus. Layernya lebih bagus. Heeh, lebih nyaman kita melihat yang jahat itu karena dia nggak bisa ngendalikan hasrat daripada nggak bisa ngendaliin evil gitu yang terlalu Heeh. obvious ya. Dan ini tuh jadi apa ya, kayak motifnya tuh simpel, sederhana, tidak perlu dijelaskan dalam banyak chapter, tidak perlu menjelaskan, itu Iya, simpel, sederhana, kita ketika dia keluar, oh bener juga. cuman yang menarik ini sih Mas, apa apa sih motivasinya kok dia mau jadi Tenryubito kayak gitu-gitu kan? Ini kayak implikasinya itu ada sisi Vegapunk yang emang pengen menguasai dunia dalam tanda kutip gitu. Mhm. Bukan Biarpun menguasai sih ya, mungkin ya, lebih tepatnya itu yang pengen berada di puncak dunia. iya, Karena dia kan makanya bagaimanapun dia itu kan tetap the world greatest scientist kan ya. iya. Jadi kayak ada implikasinya kalau dia pengen apa ya? Ya itu tadi dibilang menguasai dunia juga lebih ke pengen dia yang ngendaliin ada di atas gitu loh. Jadi raja seluruh dunia. Mhm, Nah, mhm. apakah ini karena Yok juga tahu soal keberadaan Im sama atau karena apa? Kita nggak tahu yang jelas kedatangan Saturn ke Egghead itu harusnya bagian dari rencana Yok juga gitu. Pasti dong. Heeh. Karena kan ada di chapter itu ada adegan dia nelpon-nelpon, Gorose beberapa Gorosei. kali. Heeh. Mm-mm. Nah, kira-kira gimana rencananya dia supaya bisa jadi Tenryubito mungkin kita bahas di video lain ya Mas ya. Mhm, mhm, mhm. Karena ya pertama kita belum nemu ya, kita belum nemu secara pasti, Mm-mm. data-datanya bahwa apa sih yang, eee, apa sih yang bisa bikin dia jadi situ, kita belum ngulik lebih karena ini kan waktunya terbatas juga kan.
Nanti Mhm. kalau kita udah dapat datanya, kita pasti paparin teorinya. Iya. Mungkin itu dulu kali ya, Mas, ya? Mungkin itu dulu obrolan kita soal One Piece. Kali ini nggak begitu panjang. Ternyata panjang juga ya, 15 menit. Iya, Tapi ya tidak masalah. Soalnya ini tuh menarik. dan York itu menarik. sebenarnya bahasan Yok itu cuman apa ya, kayak baru awalnya aja. Nanti kita bakal dikasih lihat Yok itu bakal ngapain Satu lagi yang ingin aku sebagai tambahin ya. Satu lagi yang ingin heeh, aku tambahin soal ini tuh kan metafora aja ya, bahwa bagaimana York itu membunuh Saka dengan tangannya sendiri itu. Saka itu kan manifestasi logika baik. mhm. Jadi ketika Iya iya logikamu juga ya. dibunuh, ya nafsumu makin tidak terkendali. Iya Itu juga sih ya. secara harfiah langsung. Makanya kenapa harus Saka yang dibunuh York secara langsung? Masuk masuk masuk. Emang Oda itu kayak gini sih ya, Mas, ya, sering dia Udah bikin tuh kayak metafor gini, yang metafor kita yang nggak sadar kalau baca sekilas, cuman layernya itu dalam sebenarnya. dalam banget. Suka banget, kayak Suzume. Promosi ya. Ya, oke itu aja sih Udah tambahanku. yuk mungkin itu aja sih, Mas. Mungkin itu aja. Sampai jumpa di review-review kita selanjutnya ya. Jangan lupa Mhm. subscribe, komen juga, kita diskusi nanti di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa juga follow akun-akun medsosnya One Piece Fans Club Community. Ya toh? One Piece Jelas. One Piece Fans Club Community di deskripsi itu kita ada semua. Akan ada banyak info menarik soal One Piece di page-page-nya OPFJ. Mhm. Yuk Oke, terima thank kasih. you teman-teman.